Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maya Fiantika Azari dari kelas Ekonomi Syariah C. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan judul Kurangnya Mengimplementasikan Etika Bisnis Islam pada Suatu Perusahaan. Dapat diketahui, banyak perusahaan atau para pembisnis yang begitu produknya itu memang berstandar halal dan sesuai dengan BPOM. Namun perusahaan tersebut belum tentu mengimplementasikan etika bisnis sesuai dengan syariat Islam dengan baik, benar, dan tepat. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil karya tulis ilmiah saya. Pada bab pertama, yaitu pendahuluan, yang dilatar belakangi bahwa etika bisnis Islam yaitu sikap atau tata cara beretika dalam suatu kegiatan ekonomi dengan menggunakan prinsip syariah dan menjauhi larangan seperti riba, sehingga etika bisnis Islam merupakan suatu moralitas untuk menjalankan aktivitas bisnis yang mempergunakan nilai-nilai agama Islam pada suatu perusahaan terhadap bisnis yang dijalankannya. Etika ini muncul pada saat perusahaan kurang mendapatkan perhatian etis, kecurangan dalam bisnis, pengurangan bobot, dan dimensi. Nah, dari hal ini dapat diketahui bahwa fenomena ini begitu menarik perhatian sehingga menjadi bidang penelitian ilmiah yang independen dan perlu diselesaikan penyebab masalah yang dihadapi suatu perusahaan tersebut, mengapa kurang mengimplementasikan etika bisnis Islam. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa sih penyebab suatu perusahaan itu kurang mengimplementasikan etika bisnis Islam dan dampaknya bagi perusahaan ketika tidak mengimplementasikan etika bisnis Islam itu bagaimana? Dan yang kedua, faktor penghambat penerapan etika bisnis Islam dan apa solusinya untuk mengatasi permasalahan ini. Dan yang ketiga, bagaimana sih peran etika Islam itu penting bagi suatu perusahaan dalam menjalankan suatu bisnis yang dijalankan. Nah, tujuan dari penilaian ini untuk menganalisis dampak bagi perusahaan yang kurang mengimplementasikan etika bisnis Islam, memberikan rekomendasi strategis untuk perusahaan dalam mengimplementasikan etika bisnis Islam secara lebih efektif. Dan yang ketiga, mengetahui tantangan yang dihadapi suatu perusahaan. Dan yang selanjutnya yaitu pada metode penelitian. Saya menggunakan metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, di mana cara menganalisisnya itu dari berbagai sumber, dari berbagai masalah fakta yang ditemukan, dan selanjutnya mengarah pada deskripsi subjek. Sumber data penelitian berasal dari observasi dan catatan yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari buku, jurnal, makalah, dan website yang berkaitan dengan penelitian tentang etika dalam berbisnis Islam pada suatu perusahaan. Nah, pada bab kedua ini, yaitu tinjauan pustaka. Etika bisnis dalam Islam memang sangat berakar dari ajaran Al-Quran dan hadis, dan tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara keuntungan materi dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat serta lingkungan terhadap produk dan bisnis yang perusahaan keluarkan. Pendekatan ini juga mendorong para pelaku bisnis untuk menjaga integritas, menghindari eksploitasi, dan berperan aktif dalam kesejahteraan masyarakat luas. Nah, etika bisnis Islam untuk sebuah perusahaan atau bagi pembisnis itu sangat penting, karena etika dalam bisnis perusahaan adalah merupakan hal perjalanan sebuah aktivitas bisnis yang profesional dan berkelanjutan. Dan yang bab
Ketiga, yaitu metode penelitian. Dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan analisis dari beberapa sumber seperti artikel jurnal. Selanjutnya, sumber data yang telah diteliti melalui data sekunder. Dan yang selanjutnya, teknik pengumpulan data dengan studi pustaka, yaitu mengambil dari beberapa jurnal, artikel, dan lainnya. Selanjutnya, analisis deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data untuk menggambarkan masalah yang ada. Selanjutnya yaitu bab keempat, hasil dari pembahasan dari yang menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dan dihasilkan bahwa etika bisnis memegang peranan penting karena bisnis merupakan salah satu aspek kehidupan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan keuangan. Bisnis yang dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan prinsip etika berdasarkan ajaran Nabi Muhammad SAW dapat mendatangkan kebahagiaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika berbisnis pada suatu perusahaan, kita tidak hanya berperan penting pada apa yang kita keluarkan dan keuntungan bagi kita, namun kita harus melihat berkaitan dengan masyarakat yang mengkonsumsinya, dan itu harus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad yaitu yang mendatangkan kebahagiaan dan keberkahan bagi umat, atau produk itu bermanfaat bagi konsumsi. Nah, oleh karena itu, maka perusahaan yang menjalankan bisnis sudah seharusnya melakukan etika bisnis dalam perusahaan dengan sesuai syariat Islam, karena itu juga berpengaruh pada perusahaan tersebut dan pada konsumen. Penyebabnya apa sih? Perusahaan kurang mengimplementasikan etika bisnis Islam. Yang pertama yaitu karakter dari manusia yang memiliki sifat yang cenderung tidak pernah merasa puas, sehingga ketika mereka sudah mendapatkan sesuatu yang lebih unggul, maka orang tersebut akan berkeinginan untuk mencari keunggulan lagi tanpa melihat apa yang dilakukan itu benar atau salah. Selanjutnya yaitu B, kurangnya moral dan pengetahuan. Beberapa kondisi menyebabkan seseorang berada pada dilema etis yang menuntut pengambilan keputusan yang etis. Misalnya yaitu dilema antara kerugian yang dapat dikurangi dengan adanya beberapa konsumen yang mungkin dirugikan. Selain itu juga dilema etis bisa terjadi ketika ada kesempatan, ada pilihan, dan ada ajakan. Kegagalan seseorang mengambil keputusan yang etis disebabkan terbatasnya modal dan pengetahuan. Jadi, modal untuk membuka bisnis itu juga penting, dan pengetahuan mengenai tata cara etika berbisnis yang baik dan benar itu juga penting, sehingga mengimplementasikan etika bisnis Islam itu sudah seharusnya. Nah, dampak dari tidak menerapkan etika bisnis Islam dengan yang baik dan benar itu, misalnya contoh aja akhir-akhir ini yang viral di media sosial, bahwa terdeteksinya perusahaan bisnis skincare yang terbukti beberapa merek produk melanggar etika bisnis Islam, yaitu overclaim pada produk tersebut. Overclaim yaitu pernyataan yang dilebih-lebihkan sehingga terkesan tidak sesuai fakta. Misalnya pada khasiat kandungan pada skincare, yang dimana kandungan tersebut hanya 1%, namun di deskripsinya itu memberikan bahwa kandungan tersebut senilai 10%. Nah, dampak dari hal ini bisa menyebabkan perusahaan tersebut rugi secara finansial dan merusak reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan pelanggan, sehingga para konsumen pun akan berpikir-pikir lagi
bahwa produk tersebut ternyata tidak sesuai dengan kandungannya, sehingga dia akan memilih produk yang lebih baik dan produk yang lebih unggul dan memberikan dampak yang lebih baik pada konsumen serta memberikan manfaat. Nah, tantangannya apa sih perusahaan tersebut dalam mengimplementasikan etika bisnis Islam? Pertama, perbedaan pemahaman etika Islam. Karena perbedaan pandangan dari individu satu dengan lainnya yang ditafsirkan, sehingga membuat seseorang itu bingung mau menganut pemahaman yang mana, sehingga merasa sulit untuk menyepakati standar etika yang sama dan yang benar. Dan yang kedua yaitu tekanan persaingan usaha. Dalam kondisi persaingan usaha yang ketat, para pelaku usaha seringkali tergoda untuk melakukan praktik yang tidak etis demi meraih keuntungan yang lebih besar, sehingga menimbulkan konflik kepentingan bisnis dan nilai-nilai etika Islam. Karena godaan manusia untuk mencari keuntungan yang lebih besar sebesarnya tanpa memperdulikan apa yang dilakukan pada karyawan, produk atau hal lainnya itu benar atau salah. Solusinya apa sih? Yang pertama, meningkatkan pemahaman etika Islam melalui berbagai cara seperti membaca buku, artikel tentang etika bisnis Islam, dan mengikuti kursus pelatihan dan seminar tentang etika Islam. Dan yang kedua, menerapkan standar etika Islam yang jelas. Nah, jadi kesimpulannya itu, penerapan etika bisnis Islam penting bagi perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. Nah, prinsip-prinsip ini seperti kejujuran, keadilan, dan integritas dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan mencegah praktik bisnis yang merugikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.